Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, terima kasih sekali ya kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kondisi kita masih dipelihara, masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, berkumpul bersama, bersekutu. Saya sedikit mau share aja pada hari ini. Satu, mari kita buka dari Mazmur 105 ayat 4-6. Mazmur 105 ayat 4-6. Bunyinya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Saya sempat share ini di Komsel waktu itu. Cuman ini masih tetap saya tergerak untuk menyampaikan ini lagi, membahas lebih lanjut. Carilah Tuhan. Setelah saya baca ayat ini, saya jadi teringat, karena dia juga bilang untuk cobalah ingat apa perbuatan Tuhan. Apa yang dulu membuat saya ingin mengikuti Tuhan? Apa yang membuat kita semua berkomitmen? Pasti pribadi lepas pribadi kita semua punya momen masing-masing di mana kita merasakan Tuhan. Bukan hanya tahu Tuhan ya, karena kalau tahu Tuhan mungkin kita pernah dengar. Tapi ini benar-benar merasakan Tuhan pertama kali. Tuhan itu, oh Tuhan tuh ada loh. Walaupun kita nggak bisa ngeliat Tuhan, Tuhan itu menolong kita, memperhatikan kita. Coba kita pilih lagi gitu. Apa? Mungkin nggak harus momen-momen yang wow, seperti kayak di perjanjian-perjanjian lama ya, ketika Tuhan menampakkan diri ke seseorang itu. Akhirnya orang itu bertobat. Saya mau share sedikit bagaimana dulu pengalaman saya pertama kali saya merasakan pertolongan Tuhan. Waktu itu saya masih kecil, masih sekolah ya, di SD waktu itu. Saya bukan dari keluarga Kristen. Semua keluarga saya itu Konghucu ya, jadi kita masih beribadah kepada leluhur. Setiap hari saya diajarkan untuk beribadah kepada leluhur di rumah. Tapi di sekolah, saya disekolahkan di sekolah Kristen. Saya terbiasa di sekolah itu berdoa kepada Tuhan Yesus. Mau mulai sekolah, akhirnya sampai sekian tahun saya terbiasa. Jadi ya itu, saya terbiasa dengan dua kebiasaan. Dimana di rumah saya beribadah sesuai dengan ajaran keluarga saya, sedangkan di sekolah saya beribadah sesuai dengan ajaran sekolah. Waktu itu saya sudah tahu ada Tuhan Yesus, tapi tidak benar-benar mengalami Tuhan. Sampai di suatu ketika, bagaimana saya bisa mengalami Tuhan? Satu kejadian yang mungkin sederhana untuk seorang anak kecil. Ayah saya itu orangnya tegas. Saya sering banget dimarahin. Tapi itu justru yang saya bersyukur juga gitu. Kenapa? Ayah saya tegas, akhirnya suatu ketika saya lagi main di sekolah. Singkat cerita, sepatu sekolah saya yang belum lama dibeli itu rusak parah. Saya sebagai anak kecil itu udah ketakutan banget, ini pulang gimana ya. Wah, abis deh saya dimarahin habis-habisan sama papa saya. Untuk pertama kalinya di situ, saya juga tidak tahu kenapa saya tergerak untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong, ini aku nggak mau dimarahin sama papa. Aku nggak sengaja merusak sepatu ini sebenarnya. Akhirnya ya bagaimana ya, pasrah aja udah. Pas pulang nyampe, secara dengan ketakutan memberitahu dan menunjukkan itu, saya benar-benar bingung. Ayah saya yang biasanya pasti langsung marah karena dia sangat menjaga barang pemberian ya, apalagi itu pemberian dari orang tua, didikannya dia sangat tidak marah sedikit pun gitu, bingung. Bisa oh ya udah nggak apa-apa, nanti dibeliin lagi. Itu saya bingung. Pertama kalinya saya merasakan, oh ternyata benar ya, Tuhan Yesus itu walaupun nggak kelihatan, kita cuman berdoa aja dia tuh dengar loh. Dia tuh benar-benar ada. Itu pertama kali banget akhirnya saya mulai tercetus untuk mengikuti Tuhan. Walaupun di tengah-tengah keluarga yang bukan Kristen, untuk saat itu saya masih belum mampu. Sampai akhirnya Tuhan yang membukakan jalan seiring jalan waktu, sampai akhirnya saya sekarang
bisa dibaptis, bisa bergabung dengan gereja. Nah, diingatkan lagi, kamu tuh waktu kita pertama kali merasakan Tuhan, itu momen yang begitu spesial. Kita merasakan suatu gairah yang menggebu-gebu. Aku udah ngerasain Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, terkadang kita lupa. Satu hal yang istimewa, itu mungkin manusiawi ya. Kita terkadang merasakan ketika kita punya sesuatu yang baru, merasakan sesuatu yang baru, wah kita senang dengan sesuatu hal yang baru itu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita melakukannya terus-menerus setiap minggu, ibadah, nyanyi, dengerin khotbah, akhirnya lama-lama terkadang tanpa kita sadari itu bukan menjadi hubungan yang istimewa lagi. Hanya sekedar menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan. Nah, makanya di sini, di ayat ini diingatkan lagi, kamu cari lagi Tuhan. Mana ingat perbuatan Tuhan yang dia lakukan pertama kali, yang pertama kali men-touch kamu, momen-momen pertama kamu. Ya, sama aja kalau kita mah kayak orang pacaran ya. Kalau masih PDKT mah kita terkadang sampai niat banget ya orang. Wah, bikin super romantis acara ini itu, surprise. Tapi terkadang orang ketika udah jadian, turun tuh levelnya. Bahkan ketika nanti udah menikah, turun lagi levelnya. Nah, Tuhan gak mau kerohanian kita sama Tuhan seperti ini. Gitu. Ya, terkadang kita sebagai manusia gak kelihatan memang. Dari luar mah orang gak bisa ngeliat. Kita terkadang ikut ke gereja, berdoa, dengerin firman, baca Alkitab. Tapi Tuhan yang menilik hati. Di ayat pun ada. Apakah benar semangat kerohanianmu tuh masih menggebu gak sih kayak dulu? Apa justru sudah menurun? Kamu jadi secara tidak sadar semuanya hanya menjadi rutinitas belaka gitu. Jangan sampai kita harus sama Tuhan ditegur dulu ya. Kalau tegurannya masih ringan sih, lewat khotbah mungkin, atau lewat pribadi di sekitar kita, tegurannya masih ringan, itu tidak masalah. Tapi kita harus bersyukur justru dengan teguran itu. Karena ya pastilah suatu saat titik jenuh itu pasti akan kita alamin semua dalam setiap hubungan ya, termasuk hubungan bersama Tuhan. Terkadang kita tidak sadar gitu. Tapi Tuhan tuh begitu baik, ketika kita mulai menjauh, kita sebagai anak-anak pilihannya, sebagai dombanya yang mulai menjauh lagi, jangan sampai terhilang lagi. Kita kan dulu domba yang hilang ya. Ketika kita sudah menerima Kristus, sudah percaya, kita sudah ditemukan oleh Tuhan. Jangan sampai kita nih ngelantur lagi, kabur lagi kita sebagai domba. Makanya Tuhan masih baik terkadang menegur kita. Ketika kita udah mulai jauh, oh ditarik lagi sama Tuhan. Kamu mau kemana? Jangan kemana-mana, cari aku ada di sini. Lewat apa Tuhan menarik kita? Ya lewat berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita menghadapi masalah-masalah yang justru semakin itu mustahil, semakin akan kita merasakan Tuhan dalam situ. Lewat itulah Tuhan menarik kita kembali. Jangan sampai ya kita kayak bangsa Israel. Kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama tuh, bangsa Israel tuh kadang nggak kepikiran ya bagaimana dia sudah itu dengan jelas-jelas di depan mata mereka. Mereka menyaksikan keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau di zaman sekarang mah sudah bukan waktunya lagi Tuhan untuk menunjukkan yang seperti itu semua ya. Kayak kita mah kayak sulap gitu, tiba-tiba turun roti dari langit lah, tiba-tiba air memancar keluar dari batu, itu seolah-olah kayak magic. Kalau di kita mah udah zaman sekarang sudah tidak lagi waktunya seperti itu Tuhan menunjukkan kuasanya gitu. Jangan sampai kita bebal sekali seperti bangsa Israel yang sudah jelas-jelas terlihat aja, itu kan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Di depan mata mereka terjadi gitu. Tapi mereka cuma sebentar bertobat, sebentar, habis itu udah buat dosa lagi, kabur lagi dari Tuhan, sampai Tuhan harus marah lagi, ditunjukkan lagi kuasanya, atau bahkan beberapa ada yang langsung dihukum sama Tuhan di tempat, baru akhirnya tobat lagi, tapi itu pun sebentar lagi. Jadi kita jangan sampai seperti ini ya, hubungan sama Tuhan tuh nggak boleh sampai panas, terdingin lagi, harus dipanasin lagi sama Tuhan, ntar sebentaran sudah dingin lagi ya. Jadi ya lewat ayat ini singkat kita diingatkan, coba kamu tilik kembali komitmen kamu sama Tuhan.
kita perbarui lagi komitmen kita sama Tuhan. Kita sebagai manusia memang tidak sempurna, kita itu pasti banyak kelalaiannya, apalagi di tengah-tengah era modern kayak gini ya. Terkadang tuh perhatian kita tuh teralihkan oleh banyak hal, kesibukan, mungkin dengan hubungan juga dengan keluarga, atau dengan hobi, dengan kesenangan kedagingan kita. Itu tuh semua dapat mengalihkan semuanya yang membuat kita nyaman. Jadi akhirnya perasaan kita ke Tuhan, hubungan kita ke Tuhan tuh jadi flat, jadi begitu aja, hanya sekedar rutinitas. Oh ya udah, aku menjalankan tugasku sebagai orang Kristen, tapi tidak benar-benar hidup di dalam Tuhan, tidak benar-benar merasakan keajaibannya Tuhan, tidak merasakan sukacitanya Tuhan, tidak merasakan pertolongannya Tuhan yang sungguh begitu luar biasa pada waktunya. Ya. Terima kasih, sekian saudara yang kasih Tuhan, semoga dapat memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat teguran-Mu Tuhan, buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan untuk terus memperbarui Tuhan komitmen kami Tuhan, untuk terus mengingat Tuhan bagaimana Engkau selalu menolong kami Tuhan, bagaimana Engkau tidak pernah lalai Tuhan dalam memelihara kami, dalam melindungi kami Tuhan, tapi kami yang terkadang lalai Tuhan, terkadang melupakan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kehidupan kami Tuhan. Ampuni Tuhan segala kelalaian kami Tuhan. Kiranya Engkau yang terus Tuhan membimbing kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, menjamah kami agar lebih lagi mengerti kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya semua khotbah pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya.